Kediaman Wangsa sudah benar-benar gila. Belakangan ini, mereka berusaha menguasai seluruh Rivergate, menggilas kita semua sampai ke tanah. Hanya untuk mengukuhkan posisi mereka di Rivergate. Orang tua gila itu. Periksa. Lihat apakah kita sudah kehilangan mereka semua. Hendi. Sepertinya kita kehilangan mereka. Kalian semua sudah dikepung. Wanita jahat kamu. Beraninya kamu menghalangi jalan kami. Jangan pukul aku. Aku punya uang. Bos Victor. Bos Victor, aku sudah mengambil alih geng Harimau Utara di Rivergate. Mulai sekarang, seluruh kota Rivergate akan menjadi milik kediaman Wangsa sepenuhnya. Bos Victor, kami dapat kabar tentang Bos Gani. Dia saat ini di Hotel Harborview, bekerja sebagai tukang. Seorang tukang? Dulu, kakak tertua kami meninggal menyelamatkan Tuan Besar Wangsa. Tuan Besar Wangsa selalu merasa bersalah. Dia sangat bersungguh-sungguh untuk menyerahkan kediaman Wangsa kepada Gani untuk dikelola. 8 tahun telah berlalu. Kesehatan Tuan Besar Wangsa semakin memburuk setiap hari. Kita perlu menemukan Gani dan membawanya kembali secepat mungkin. Selama bertahun-tahun ini, dia pasti sudah melihat betapa kejamnya dunia ini. Jika kita tiba-tiba membawanya kembali sekarang, dia mungkin tidak mau. Tasha, tugasmu adalah untuk menemukan Gani dan menenangkannya. Pada saat yang sama, pastikan keselamatannya. Aku tidak tertarik melindungi orang yang tidak berguna. Itu perintah. Kami telah melatihmu selama bertahun-tahun. Sudah waktunya kamu membuktikan nilai dirimu. Jangan mengecewakan kediaman Wangsa. Setelah semua yang telah diinvestasikan padamu. Ya. Para pria kediaman Wangsa, bersiaplah untuk membawa Bos Gani pulang. Ya. Si lumpuh. Kalau bukan karena Sam, kami bahkan gak akan kasihan sama kamu. Hotel kami gak akan pernah mempekerjakan orang cacat kayak kamu. Kenapa Bos Victor mengirim pembunuh tingkat atas dari kediaman Wangsa untuk melindungi si pecundang ini? Bos Gani? Cih. Kamu tahu aku mencintaimu? Kamu tahu aku merindukanmu. Teman-teman, angkat gelas kalian. Mari kita bersulang bersama. Angkat. Untuk bos kita. Bos, panjang umur. Ibumu sakit, dan kamu butuh uang sekarang, kan? Kalau gitu, kamu lebih baik hargai pekerjaan ini. Ya? Iya. Pastikan setiap tamu di Hotel Harbor Bay mendapatkan pelayanan terbaik. Kalau ada masalah, jangan harap ada belas kasihan dariku. Hei. Hei, cantik. Minum bareng kami dong. Dia sok-sok kan ya? Hei, bos. Meja Anda di sana, Anda salah meja. Aku. Kenapa kamu mukul aku? Minum dikit udah merasa jadi bos? Mengganggu pelanggan kami? Kamu mau apa? Sam, kenapa lama sekali? Tidak. Aku harus pergi cek dia. Kamu nggak tahu siapa aku? Sini. Aku akan pastikan. Kamu tahu persis siapa aku. Urusi saja urusanmu sendiri. Di sini, nggak ada yang berani macam-macam sama aku. Ayo. Aku. Berhenti. Tunggu. Sam, jangan takut. Aku di sini. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kau pukul dia? Tidak ada hukum di sini? Hukum. Adikmu ikut campur urusan yang bukan urusannya. Dia tidak patuh aturan.
Aku cuma mengajarinya pelajaran atas nama kalian. Kamu siapa, sih, Bang? Mereka mengganggu orang di sini. Aku menangkap mereka basah, dan mereka mencoba memukulku. Diam. Pak, aku kakaknya, Gani. Dia masih muda, dan belum tahu apa-apa. Izinkan aku minta maaf kepada semua orang. Bapak-bapak, maafkan kami. Gani. Maksudmu Gani si cacing? Mereka yang salah. Kenapa kami yang harus minta maaf padanya? Pak, izinkan aku minum. Sebagai bentuk hormat dan permintaan maaf kepada semua orang. Hei, Pak. Lihat, aku sudah minum. Jadi, apakah amarahmu? Sudah puas sekarang? Bosku belum bicara sepatah kata pun. Ini belum selesai. Aku akan minum lagi. Bawa 2 kardus lagi. Pak, kami berdua, 1 pelayan, 1-nya lagi pesuruh. Tolong, jangan turun ke level kami. Hari ini, kalian berdua minum sampai aku senang, baru aku lepaskan kalian. Gani, ingat misimu. Kau harus ingat misimu. Serius? Minum saja. Ngomong apa sih? Maksudmu apa? Diam. Minumannya sudah kami habiskan. Kami sudah minta maaf. Bisa kami pergi sekarang? Hei, masih ada 1 orang yang belum setuju. Kalau istri bosku setuju melepas kalian, baru aku bisa lepaskan kalian. Pergi sana. Kalian cuma mau menindas kami. Beraninya kau pukul aku? Kau cari mati? Memangnya kenapa kalau aku pukul kau? Kau yang berbuat salah, malah merasa benar. Kau cukup sombong ya. Tamu ingat, tamparan itu. Sindikat Paradiso tak pernah terima rugi. Nanti aku bayar ini sama kau. 2 orang ini harusnya pergi dan bikin marah 2 anjing gila dari Sindikat Paradiso itu. Sepertinya mereka dapat masalah besar hari ini. Sam, kau terlalu impulsif. Sang bos, tolong tenang saja. Aku marah atau tidak bukan masalahnya. Yang penting istri sang bos senang. Baru kami bisa lepaskan kalian. Aku suka orang seperti kalian yang nekat. Wakil pemimpin kami di Sindikat Paradiso bisa dapat perempuan mana saja yang dia mau. Kau rusak kesenangannya. Bukannya itu berarti perang dengan Sindikat Paradiso? Markus, kalau tidak salah ingat, cuma saudaramu sendiri yang pernah pukul kamu, kan? Siapa kau? Beraninya kau pukul dia? Aku tak akan mempersulit kalian. Asalkan Kalian berdua tolol? Kenapa lama banget? Bos Lee. Ayo kita semua tenang. Hari ini terlalu banyak mata dan telinga. Lupakan saja, lupakan saja. Bodoh tak berguna. Menyajikan secangkir teh saja tidak becus, dasar. Mereka adalah ketua Sindikat Paradiso. Saudara-saudara Hayes. Saat mereka menghentakkan kaki, Rivergate gemetar. Kalian berani macam-macam dengan mereka? Kalian cari mati atau gimana? Baiklah, baiklah. Kami bahkan tidak cari masalah. Hanya iseng saja. Sekarang Bos Lee sudah datang. Kami akan melupakan ini sebagai tanda hormat padanya. Makan siang saya yang traktir, saya yang bayar. Yah, tidak seru. Sama sekali tidak seru. Ayo pergi. Tolong, Bos Lee, saya mohon. Tolong, jangan pecat saya. Ibu saya di rumah sakit, dan dia butuh uang untuk berobat. Bos Lee, ini semua salah saya. Biarkan saya yang pergi. Tolong, biarkan saudara saya tetap di sini. Sudah waktunya. Bos Victor dan yang lain seharusnya segera tiba. Kau lumpuh sialan. Kalau bukan saya yang menampungmu, siapa di Rivergate yang mau melihatmu? Dan kau coba jadi pahlawan? Lihat keadaan kalian berdua yang menyedihkan. Saudara, Hayes.
Siapa di seluruh Rivergate yang berani macam-macam dengan mereka? Kalian berdua hampir membuat saya terbunuh. Kau tahu itu. Bos Lee, tolong, Bos Lee, saya mohon, tolong, jangan pecat saya. Pergi dari sini, mulai hari ini. Bos Lee, orang-orang dari kediaman Wangsa sudah datang. Apa acara besar hari ini? Kenapa semua bos besar dari kedua faksi di Rivergate pada datang ke tempatku? Cepat sambut mereka. Tidak perlu. Lewat sini, Bos Victor. Kamu yang beritahu aku. Siapa yang suruh dia berlutut di sana? Oh, maksudmu sampah ini? Dia baru saja bikin masalah di hotel. Ada apa, Bos Victor? Dia bikin kamu kesal? Siapa yang berani suruh kamu lakukan ini? Anak buah. Angkat Bos Gani kalian, sekarang. Kami dari kediaman Wangsa tak pernah berlutut pada siapapun. Bos Gani, selamat datang, Bos Gani. Demi Rivergate, kau harus bergabung dengan kediaman Wangsa. Bos Victor, pasti ada salah paham. Dia cuma orang cacat. Dia cuma kerja serabutan buat aku beberapa tahun terakhir. Jangan berani-berani sebut dia cacat. Kamu ingat baik-baik. Namanya Gani. Dia adalah ketua kediaman Wangsa. Anakku. Aku paman Victormu. Ceritanya panjang, tapi akan kujelaskan semuanya di rumah. Bos Victor, aku buta. Aku benar-benar tak tahu dia dari kediaman Wangsa. Hancurkan semuanya. Kediaman Wangsa, Rivergate. Keluarga dengan 935 anggota. Kita mengucapkan selamat jalan kepada Tuan Besar Wangsa. Semoga beliau beristirahat dengan tenang. Cucu tertua menyalakan dupa. Hari ketika Paman Victor membawaku pulang atas perintah kakek. Kakek sudah tiada. Paman Victor memberitahuku bahwa ayahku meninggal saat menyelamatkan kakek. Kakek selalu ingat dan diam-diam berjanji, jika beliau menemukanku semasa hidupnya, beliau akan mewariskan kediaman Wangsa kepadaku sebagai kompensasi untukku. Mulai hari ini, kamu adalah ketua kediaman Wangsa. Kediaman Wangsa memiliki 72 aturan utama dan 36 aturan tambahan. Kamu harus menghafal semuanya. Selain itu, bisnis keluarga kita tersebar di seluruh negeri, dan mereka adalah pemimpin industri. Jangan khawatir, Paman Victor. Tapi sebelum itu, aku perlu membawa ibu angkatku ke sini untuk menikmati hidup. Dialah yang membesarkanku. Aku berhutang budi yang takkan pernah bisa kubayar. Bagus. Aku mendukungmu. Aku akan masuk sendiri. Kalian tunggu di sini. Ya, Pak. Ya ampun. Ibu? Ibu? Ibu. Aku mengecewakanmu. Ini semua salahku. Kenapa aku tidak kembali ke kediaman Wangsa lebih cepat? Aku tidak perlu pinjam dari rentenir untuk biaya pengobatanmu. Bos Gani, kami sudah selidiki. Seperti yang Anda perintahkan, rentenir itu didukung oleh Sindikat Paradiso. Paradiso. Paradiso adalah kekuatan bawah tanah yang berkembang pesat di kota River beberapa tahun terakhir. Mereka didirikan oleh Hasan bersaudara, Hugo dan Marcus. Di kota River, mereka cuma berbuat kejahatan. Cara mereka sangat kejam. Kita sama-sama faksi di Rivergate. Berani sekali mereka melanggar aturan seperti ini. Ibu. Aku akan membalaskan dendammu. Tapi sebelum itu, aku harus urus sesuatu dulu. Lalu akan kuberikan pemakaman yang layak untukmu. Dan akan kubuat mereka bayar dengan darah. Gegani. Maksudku, Bos Gani,
Wah, Sam, udah, jangan ganggu aku. Gani, sudah kubilang sebelumnya. Surga punya rencana besar untukmu. Takdir seseorang bisa ringan seperti bulu, atau lebih berat dari. Kamu ngelantur. Gani bukan dari dunia kita. Mungkin kunjungan ini adalah terakhir kali kita melihatnya. Kita cuma harus ingat Gani yang tumbuh besar bersama kita adalah sang bos dari kediaman Wangsa. Itu saja. Teman-teman, kalian tumbuh besar bersamaku sejak kecil, saudara sejati. Aku tahu hidup kalian tidak mudah, tapi kalian tidak pernah melupakanku. Ikatan yang kita bagi itu akan selalu kubawa di sini. Tapi alasan aku kesini kali ini, ada hal penting yang ingin ku sampaikan. Dengan pembukaan panjang seperti ini, kau akan pergi untuk selamanya, kan? Omong kosong. Aku kesini untuk membawa kalian semua ke kediaman Wangsa. Mulai sekarang, ikut aku, dan kalian nggak akan kelaparan lagi. Nggak perlu lagi hidup susah. Dan yang paling penting, tidak akan ada yang bisa mengganggu kalian lagi. Bos perempuan. Aku dapat kabar kalau si brengsek yang tampar aku punya istri yang kerja sebagai hostes di sini. Kamu tahu aturannya. Buat sindikat Paradiso kita, harga diri adalah segalanya. Dia melakukannya tepat di depan anak buah kita sendiri. Jangan khawatir, bos perempuan. Bos Markus. Aku bawa dia untukmu. Ini adalah wakil pemimpin sindikat Paradiso. Kamu sebaiknya melayaninya dengan baik malam ini. Bos Markus. Mau minum? Saya ingin mengangkat gelas untukmu. Bos Markus. Little Pepper hanya melayani minuman. Dia tidak tidur dengan pelanggan. Wanita yang punya prinsip. Aku suka itu. Bos Markus, tolong, hentikan. Kita tidak bisa melawan mereka. Ayo kita pergi dan mulai lagi di tempat lain, ya? Mereka sudah keterlaluan. Sumpah, aku akan bunuh bajingan-bajingan itu. Akan kubunuh mereka. Markus? Beraninya kau menghina istriku. Akan kubunuh kau. Kau menyakitiku. Akan kubunuh kau. Bunuh aku. Ayo coba. Datanglah. Ayo coba. Lihat dirimu, pengecut. Kau tidak akan membunuhku? Lakukan. Tangkap dia. Kau tahu apa yang telah kau lakukan, tapi sejauh yang ku ketahui, ini sudah selesai. Aku tak punya waktu untuk permainanmu. Istrimu itu, pulang dan mandikan dia. Dia masih bisa dipakai. Akan kubunuh kau. Semua yang pernah kita miliki, tak akan pernah bisa kita kembali. Oh, berhentilah mondar-mandir. Bukankah kita setuju untuk bergabung dengan Gani bersama-sama? Kenapa Sam belum juga datang? Bos Gani, kabar buruk. Kami baru saja mengetahui, Sam dan istrinya, Xiao Mijiao, sudah meninggal. Apa? Sam, kakak ipar, tenanglah di sana. Aku, Gani, bersumpah kepada langit, bahwa suatu hari nanti, ketika aku sudah sukses besar, aku akan membawa saudara-saudaraku menuju kejayaan. Kita sudah bersama-sama melewati masa-masa sulit.
Tapi masa-masa indah. Gani, jangan. Sam dibunuh. Aku nggak akan diam saja. Lagi pula hidupku juga nggak berharga. Hari ini, meski harus mati bertarung, aku akan menuntut keadilan untuk Sam, apapun yang terjadi. Selanjutnya, apa rencanamu? Untuk warga Rivergate, untuk kedamaian Rivergate, untuk saudara-saudaramu, kamu harus bekerja sama dengan kami. Ibu. Markus melanggar kode etik kita. Dia membunuh ibu angkatku dan saudaraku, keluargaku hancur, $N. Aku harus melawan. Gani, dengarkan aku. Sekarang kamu adalah ketua kediaman Wangsa. Kamu tinggal bilang saja. Kediaman Wangsa akan mendukungmu, tanpa banyak tanya. Kamu bilang ke timur, nggak ada yang berani ke barat. Kalau ada yang berani melawanmu, Paman Victor akan jadi yang pertama mematahkan kaki mereka. Paman Victor. Aku dan Sam tumbuh besar bersama. Kami adalah saudara. Ini urusan antara kami, sesama saudara. Biarkan kami, sesama saudara, yang menyelesaikan ini. Hei, bukankah itu pria yang memulai masalah di restoran? Terlihat tangguh dan menakutkan. Apa yang kamu mau? Aku di sini untuk menyelesaikan urusan. Apa yang baru kamu katakan? Jangan pura-pura bodoh. Teman kecilmu di sini cukup hebat. Kamu cuma punya segelintir orang. Dan kamu berani menantang kami. Kamu jauh di luar batasmu. Jangan sombong. Kamu akan segera memohon pada kami dengan berlutut. Markus, kami sudah mundur berkali-kali. Tapi kamu sudah melampaui batas. Batas? Kamu cuma anak bawahan yang rendah. Bicara padaku tentang batas? Punya harga diri tidak? Kamu datang ke sini untuk membuktikan diri? Aku memperingatkanmu. Jaga tanganmu untuk dirimu sendiri. Si potongan mangkuk kecil. Apa salahnya dengan itu? Aku menyentuhmu. Ya, aku menyentuhmu. Terus apa? Pukul aku. Apakah temanmu yang mati pernah memberitahu kalian bagaimana dia mati? Serang mereka. Tasha, kamu duluan. Kalau ada apa-apa, langsung cari Paman Victor. Aku pergi dulu, nanti kita lihat siapa yang lari dari siapa. Rivergate bukan tempat yang bisa kita ganggu. Hanya ada satu tempat yang bisa melawan mereka, kediaman Wangsa. Kalau begitu, tunggu saja Bos Victor datang. Serang mereka. Mereka tidak terlihat terlalu tangguh. Markus, mundur sekarang, selagi masih bisa. Sebelum kalian sadar sudah berurusan dengan orang yang salah dan akhirnya minta ampun sambil berlutut. Sayang, setelah aku selesai dengan para preman ini, giliranmu, kalian bisa bertarung. Tasha, pergi dari sini. Sekarang, Markus, kau membunuh ibuku dan menyakiti teman-temanku. Hari ini, kau mati. Kalian sampah. Kalian sudah bosan hidup, ya? Kalau bosan hidup, bilang saja. Aku akan mengakhiri penderitaanmu. Kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Bos kami adalah wakil pemimpin sindikat Paradiso. Dan kalian tidak punya status, tidak punya dukungan, tidak punya apa-apa. Mau melawannya dengan apa? Nona kecil, ini hasil baik yang kau janjikan padaku. Mereka orang-orang biasa. Saranku, jauhi mereka. Ini pelajaran hidup. Jangan terlalu sombong. Lutut. Kalau tidak, aku akan bunuh kedua saudaramu. Di sini, sekarang juga. Ayo, bunuh saja mereka. Kalau aku bersuara sedikit pun, aku jadi anjingmu. Kepala jamur kecilmu yang lucu sekali. Jangan khawatir, kau yang pertama akan kuhabisi.
kesempatan terakhir. Lutut, atau jangan, kah? Kami orang Wangsa tidak berlutut pada siapapun. Kau ingin mati. Sombong sekali, ya? Mati kau. Kau serius? Aku bunuh kau dan kirim langsung ke neraka. Berhenti. Astaga, Bos Victor, Anda di sini. Tidak ada pemberitahuan? Dia adalah ketua kediaman Wangsa. Berani-beraninya kau sentuh dia? Kau mau bermusuhan dengan kediaman Wangsa? Orang-orang dari kediaman Wangsa. Kamu bicara soal dia? Bos Victor, jangan ngaco. Sejak kapan kediaman Wangsa menunjuk orang tak berguna sebagai pemimpin? Betul. Dia cuma orang biasa yang kerja di restoran. Mulutmu besar sekali. Bungkam dia. Bukan begitu cara kami bekerja. Kamu bela sampah ini dan biarkan dia memukulku? Kamu pikir sindikat Paradiso kekurangan orang? Bos Victor, mari kita bicarakan baik-baik. Kediaman Wangsa dan sindikat Paradiso kami selalu urus-urusan masing-masing. Tak perlu begini. Aku tak mau dengar. Kami di kediaman Wangsa hanya terima perintah dari Bos Gani. Bos Gani. Bos Gani. Bos Gani, izinkan saya jelaskan. Ibumu terlalu lemah. Saya cuma dorong sedikit. Saya tak sangka dia akan mati. Dan saudaramu, saya cuma. Dia yang salah. Dia yang mendukung saya. Markus, kau. Dia yang menyuruh saya. Aku tidak. Aku tidak. Semua salah dia. Aku tak ada hubungannya. Jadi maksudmu? Kamu mengakuinya, begitu? Gani. Bunuh dia untuk Sam. Gani. Bos Gani, saya tahu saya salah. Saya pantas mati. Saya bajingan tak berperasaan. Saya buta dan bodoh. Bos Gani, tolong maafkan saya. Bukan saya. Ini semua salah paham. Tolong, biarkan kami pergi. Kediaman Wangsa tak pernah menindas yang lemah, tapi kami tak takut pada yang kuat. Benar. Gani, aku dukung kamu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Maafkan saya. Kamu takkan lolos. Bos Gani, saya tahu saya salah. Jatuhkan. Bos Gani, aku salah. Kita salah langkah. Tolong lepaskan kami. Melepaskan kalian? Kalian melepaskan Sam? Kalian melepaskan ibu Bos Gani? Seharusnya kalian pikir dua kali. Wanita jahat itu. Dia pantas mati. Markus sudah mati, utang yang dia punya, kalian yang akan membayarnya. Aku sudah memperingatkan Markus. Dia tidak mau mendengar. Ini bukan salahku. Gani, biarkan aku habisi dia untuk membalaskan kematian Sam. Ampuni aku. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Ampuni aku. Lepaskan tangan kotormu dariku, menjamahmu membuatku mual. Aku, Gani, mungkin sudah terpuruk, tapi aku tidak akan merendahkan diri untuk melakukan hal yang begitu hina. Gani, jangan pernah lupakan ini. Di dunia ini, untuk bertahan hidup, kau harus kejam. Selama lebih dari 20 tahun, kau sudah melewati neraka. Sekarang, ambil, Paman Victor, maksudmu apa? Gani, semua saudara sedang memperhatikanmu. Ambil semua rasa sakit dan amarah yang kau pendam selama 20 tahun, dan luapkan semuanya. Segala kesalahan yang kau alami selama 20 tahun terakhir ini, lepaskan semuanya sekarang. Kumohon, jangan bunuh aku. Aku mohon padamu. Aku tidak mau mati. Kau tidak mau mati? Apakah kakak dan ibuku mau mati? Lakukan. Gani, tembak saja. Gani, ingat misimu. Jangan pernah kau lupakan. Aku ingin menghabisi kau sekarang juga. Gani,
Kalau kau tarik pelatuk itu, tidak ada jalan kembali. Gani, lihat, aku juga ingin dia mati. Tapi kita sudah berada di jalan yang tak bisa berbalik. Ini adalah takdirmu, kau tidak bisa lari darinya. Kau sama sekali tidak tahu bagaimana dunia ini bekerja. Tembakan ini adalah sumpah darahmu. Dengan orang seperti dia yang mengemudikan kediaman Wangsa, bagaimana dia bisa memerintah dengan dihormati? Paman Victor, apa maksudmu dengan ini? Ini perintah Bos Gani. Kau adalah masa depan kediaman Wangsa, sang bos. Kalau kau tidak menanamkan rasa takut pada mereka, mereka akan berbalik melawanmu cepat atau lambat. Beraninya kau memukul Bos Victor? Tasha, mulai sekarang, semua orang memanggilnya Bos Gani. Dan biarkan ini menjadi peringatan bagi semua. Siapapun yang berani menentang Bos Gani akan berakhir seperti dia. Bos Victor, apakah ini benar-benar sepadan bagimu untuk melakukan ini demi Gani? Aku sudah di kediaman Wangsa Banting Tulang selama lebih dari 20 tahun. Tapi Tuan Besar Wangsa sangat ngotot untuk menyerahkan kediaman Wangsa ke Gani. Hanya dengan satu keputusan sederhana itu, dia sudah menghapus 20 tahun kerja kerasku. Bagaimana mungkin aku menerima itu? Membantu Tuan Besar Wangsa mencari Gani? Itu namanya kesetiaan. Tuan Besar Wangsa tidak pernah memberiku tanggung jawab yang nyata. Itu kesalahannya sendiri. Kediaman Wangsa adalah operasi yang terlalu besar. Gani tidak akan sanggup mengelolanya. Jadi, Bos Victor, maksudmu apa? Kakakku dulu cukup playboy di masa mudanya. Dan punya banyak utang cinta. Sepengetahuanku, dia punya seorang anak perempuan yang tinggal di luar negeri. Kalau dia tahu ada orang yang berusaha merebut posisi sang bos darinya, menurutmu, apa yang akan dia lakukan? Saat ini, dia masih berguna. Jadi, Tasha, awasi terus setiap gerak-geriknya. Kalau ada tanda-tanda masalah, laporkan segera padaku. Aku mau yang dua itu. Hugo, yang dua itu. Tapi di sini, di Rivergate, mereka dikenal sebagai duo saudari terkenal. Selera kamu bagus, semuanya akan kami siapkan malam ini. Ada kabar tentang Markus? Belum. Sudah 3 hari, Markus dan kakak iparmu tidak ada kabarnya, seperti hilang di telan bumi. Mereka tidak akan. Kakakku tidak seperti itu. Dulu, kalau ada apa-apa di Rivergate, aku selalu yang pertama tahu, tapi kali ini, aku punya firasat. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Mungkin aku harus pergi memeriksanya. Hugo. Siapa yang suruh kamu bawa masuk? Serena. Barusan, aku dengar dari orang-orang di luar dan langsung kulihat begitu aku keluar. Apa itu? Tak perlu dilihat. Dia sudah kembali. Mereka benar-benar berhasil. Hugo, siapa sebenarnya yang melakukan ini pada kakakku? Aku ingin para bajingan ini membayar dengan nyawa mereka untuk Markus. Tos pertama ini. Untuk Sam. Tenanglah di sana, Sam. Kamu bertingkah seolah ini nyata. Kamu tahu apa tentang ini? Gani, jangan kira karena kamu ketua kediaman Wangsa aku jadi takut padamu. Kamu, yang pemberani, ya? Sobat, lama tidak berjumpa. Siapa kamu? Kamu mau apa? Kau mau apa? Apa yang kau mau dari aku? Kalian mau apa? Kau tahu kenapa aku di sini? Kalau ada masalah, urus sama aku, jangan libatkan saudara-saudaraku. Wah, setia sekali kau ya. Berani sekali kau. Daripada kabur menyelamatkan diri,
Kau malah di sini makan enak? Gimana bisa kau masih selera makan? Itu tidak ada hubungannya dengan Gani. Diam kau. Hugo, utang Markus itu urusannya sendiri. Dia yang menyebabkan kakak dan istriku tewas. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak ingin membuatmu kena masalah. Hugo, saran aku, urus saja urusanmu sendiri. Kau bahkan tahu siapa dia? Tentu saja aku tahu siapa dia. Dia itu anjing rendahan di Rivergate. Biasanya aku tak sudi meliriknya. Dia lebih buruk dari sampah. Apa barusan kau bilang? Oh, begitu? Jadi kau ini pacar si pecundang ini. Aku bisa membuatmu mati di ranjang. Jangan gegabah. Bos Victor menyuruhku menjaga Gani. Kalau kau kalap sekarang, seluruh rencana Bos Victor akan sia-sia. Sudah, Hugo. Kau urus perhitunganmu sama aku. Jangan libatkan mereka. Lepaskan mereka. Tak kusangka orang yang terlihat lemah dan tak berguna punya nyali sebesar ini. Baiklah. Aku akan urus denganmu. Tapi lebih baik aku langsung tikam kau sampai mati. Lebih baik aku tikam kau sampai mati. Kalau aku biarkan kau mati begitu saja. Mana serunya? Paman Victor sudah sangat baik padaku. Dia sudah semakin tua, tak bisa menahan tekanan lagi. Hugo cuma anjing gila. Lagi pula, aku masih belum tahu siapa dalangnya. Hugo, aku akui perbuatanku. Kau punya masalah, selesaikan denganku. Lepaskan mereka. Mulai takut sekarang. Ya, waktu kau mengejar saudaraku, pernahkah terpikir olehmu giliranmu akan tiba? Hugo, sebaiknya kau suruh anak buahmu melepaskannya. Dia bukan orang yang bisa kau ganggu. Tak ada satupun di seluruh Rivergate yang tak bisa kuganggu. Kau mau mereka bebas? Baiklah. Berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Gani, kita tak perlu tunduk dan merendahkan diri padanya. Hugo, aku akan lawan kau sampai mati. Satu kata lagi, dan aku akan cabut semua gigimu. Kau mau berlutut atau tidak? Tulang punggungku keras. Aku tak tunduk pada siapapun. Kalau begitu tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Hugo, kau bajingan. Lepaskan dia. Theo? Theo. Hugo, Markus sudah melunasi utang kita. Jangan desak aku. Gani adalah ketua kediaman Wangsa. Seorang cacat? Kau menyebutnya ketua kediaman Wangsa? Untuk menyelamatkan nyawamu sendiri. Kau benar-benar akan berkata begitu? Tak satu pun dari kalian akan pergi dari sini malam ini. Aku akan menyiksa kalian semua sampai habis. Aku akan buat kalian meminta mati. Aku akan membuatmu mengemis untuk mati. Mengemis untuk mati? Hugo, dengarkan aku. Sentuh sedikit saja orang-orangku, kau akan menyesal. Hanya orang-orang sialan sepertimu yang punya nyali segitu. Nyalinya besar, ya? Hugo, sebaiknya kau pikir dua kali. Kakak kedua kamu mati karena dia macam-macam dengan saudara-saudara Gani. Jadilah pintar dan lepaskan kami sekarang. Jangan tunggu sampai kediaman Wangsa tiba di sini. Nanti akan terlambat. Mencoba menakut-nakutiku, sayang? Kediaman Wangsa tidak menerima sampah. Sedangkan para preman ini, mustahil sekali. Mereka punya hubungan dengan kediaman Wangsa. Hei, mulutmu memang cerewet sekali. Banyak sekali yang mau dikatakan, ya? Sepertinya mulutmu perlu sesuatu agar sibuk. Biar aku bersihkan mulutmu itu untukmu. Hugo, jangan beri aku celah, atau aku akan menghabisi kamu. Kesempatanmu sudah habis. Cabut semua gigi Gani.
dan aku akan melepaskanmu. Ayo, bunuh aku kalau berani. Kalau tidak, aku akan jadi budakmu. Tio, Tio. Hugo, aku akan membunuhmu. Hugo, akan kubunuh kau. Tahan tangannya. Kau cuma sampah tak berguna yang mengamuk, seonggok sampah. Kalau kau tidak membunuhku hari ini, besok kau yang mati. Sangat ingin mati, tapi aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Kalau aku tidak bertindak sekarang, sudah terlambat. Kalau Gani terluka, Bos Victor akan memenggal kepala kita. Akan kupotong tanganmu sebagai pelajaran. Hugo, apa kau benar-benar tidak menghormati kediaman Wangsa? Biarkan dia memotong. Kau memotong tanganku hari ini. Dan aku bersumpah, kau akan membayar 10 kali lipat. Kau membunuh adikku. Bahkan jika kediaman Wangsa datang hari ini, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Benar begitu, Hugo. Begitu ya, Hugo. Bos Victor, ada apa gerangan Anda ke sini? Berani-beraninya kau menghina kediaman Wangsa? Sejak kapan kau yang berkuasa di Rivergate? Bawa dia ke rumah sakit. Handy, jaga Tio. Sindikat Paradiso akhir-akhir ini cukup aktif, Bos Victor. Bajingan-bajingan ini membunuh saudaraku dan istriku. Itu tamparan di mukaku. Lalu kenapa mereka? Kenapa kau bicara seperti itu dan begitu membela mereka? Bos Victor, kau sudah keterlaluan. Keterlaluan. Bahkan jika Bos Victor ingin mengurus urusan sindikat Paradisomu, apa yang bisa kau mengurus nanti? Kau. Bos Victor, ini urusan internal sindikat Paradiso. Kau salah. Siapa bilang ini urusan internal kalian? Sindikat Paradisomu memprovokasi kediaman Wangsa. Menurutmu aku tidak boleh ikut campur? Sindikat Paradiso memprovokasi kediaman Wangsa? Oh, sekarang aku paham. Pantas saja bajingan ini berani melawanku dengan begitu lancang. Dia bergabung dengan kediaman Wangsa. Bos Victor, aku tahu aturannya. Aku mau dia malam ini. Tidak bisa ditawar. Aku bisa menukarnya dengan sebidang tanah di Rivergate Barat sebagai gantinya. Hugo, kau licik juga ya? Tanah di Rivergate Barat itu kecil sekali. Kau pikir Bos Victor bodoh? Bos Victor, menggunakan tanah di Rivergate Barat itu untuk menukar bajingan ini sudah lebih dari cukup. Selain itu, aku tambahkan tanah di Jalan Kuil untuk menukar gadis mati ini. Bagaimana? Sekarang puas, Hugo? Kau harus paham, jika aku mau, seluruh Rivergate adalah milikku. Ya, aku mengizinkanmu tinggal di Rivergate untuk mencari nafkah. Dan sekarang kau berani menawariku? Yang satu itu anak angkatku. Dan yang ini adalah sang bos dari kediaman Wangsa, Bos Gani. Kau mau menukar nyawa Bos Gani? Kau cari mati. Bos? Tapi, Bos Victor, dia membunuh saudara dan istriku. Masalah ini tidak bisa kubiarkan begitu saja. Sebelum saudaramu mati, apakah tangannya bersih? Sebelum istrimu mati, apakah mulutnya bisa diam? Kamu mau tahu sesuatu? Kalau aku mau, aku bisa membuat keluarga Hayes lenyap dari Rivergate. Hugo, Tuan Besar Wangsa kasihan pada kalian, para Hayes. Beliau memberi kalian kesempatan untuk mencari nafkah. Beliau berbagi wilayah dengan kalian. Tapi apa-apaan yang kalian lakukan? Kamu pikir kami buta? Bagaimana kamu bisa menghadap Tuan Besar Wangsa? Bos Victor, aku benar-benar tahu aku salah. Aku mengecewakan Tuan Besar Wangsa. Aku mengecewakan kediaman Wangsa. Bos Victor, cukup. Kamu sampai di titik ini hari ini. Semua karena ulahmu sendiri. Mulai sekarang, aku selesai. Semua hal di kediaman Wangsa ini menjadi tanggung jawab Bos Gani.
Bos Victor, jangan tinggalkan aku begini, Bos Victor. Bos Gani. Hugo. Sekarang sikapmu yang sombong itu kemana? Mari kita selesaikan urusan ini. Ayo. Bos Gani, aku menghormatimu. Letakkan. Aku mengerti. Ada apa buru-buru? Kenapa panik sekali? Bagaimana dengan luka-luka Tio? Berapa? 10 juta dolar. Baik, akan kubayar. Nyawa Sam. Berapa? 50 juta dolar. Akan kubayar. Lalu bagaimana dengan nyawa ibuku? Gani, aku sudah muak denganmu. Apa yang kamu coba lakukan? Aku ingin kamu mengembalikan semuanya yang diberikan kediaman Wangsa kepadamu. Aku akan membuatmu memuntahkan semua yang diberikan kediaman Wangsa padamu. Sekarang juga. Baik. Bos Gani. Salah saya. Apa yang kau mau? Aku akan berikan apapun yang kau inginkan. Berikan padaku semua yang kau punya saat ini. Semuanya milik kediaman Wangsa. Saya mengerti. Mulai sekarang, saya, Hugo, siap menerima perintahmu, Bos Gani. Perintahmu adalah titah bagiku. Apapun yang kau katakan. Sudah ku beritahu siapa dia, kau yang minta begini. Mulai sekarang, Bos Gani, Saya, Hugo, akan menghilang dari pandanganmu dan lenyap tanpa jejak. Segampang itu? Kau menghina saudaraku, kau menghancurkan keluargaku, siapa yang akan bertanggung jawab? Hugo, kau tahu hari ini akan datang. Kenapa kau memulai semuanya? Kau selalu membayar utangmu? Bos Victor, katakan sesuatu. Sudah kukatakan, kediaman Wangsa adalah keputusan Bos Gani. Hugo, bukankah sudah kukatakan? Aku akan membalasmu 10 kali lipat, 100 kali lipat. Penjaga, Ya, tahan dia. lepaskan. Pergi sana. Hugo, aku akan memberimu rasa dari obatmu sendiri. Aku akan mencabut setiap gigi dari kepalamu. Satu persatu. Sampai yang terakhir. Mulai hari ini, Sindikat Paradiso tamat riwayatnya di Rivergate. Dengar, semua. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengkhianati kediaman Wangsa akan bernasib sama seperti dia. Bawa dia ke rumah sakit dan obati lukanya. Dia akan melunasi semuanya sampai habis. Kalian boleh pergi. Setiap kali aku ingat Sam dan ibuku, Gani, orang mati tak bisa hidup lagi. Mulai sekarang, di kediaman Wangsa, perpisahan seperti ini sudah jadi hal biasa. Pernah nggak kamu bayangkan kalau Sam nggak mati, dan ibumu masih hidup, hidupmu bisa jadi sangat berbeda? apa katamu? Gani, Tasha ada benarnya juga. Beberapa hal memang sudah takdirnya. Oh, iya, ada satu hal yang selalu ingin kusampaikan padamu. Dan sekarang kayaknya waktu yang tepat. Sebelum kakekmu meninggal, dia mencari kemana-mana dan memilih Tasha untukmu. Dia berharap kalian berdua akhirnya bisa bersatu. Apa? Dia? Sama dia? Paman Victor, apa Bapak sudah hilang akal? Aku nggak tahan sama tomboy ini. Kamu benar-benar pecundang. Aku aja belum ngomong apa-apa. Sudah, cukup. Berhenti bertengkar, kalian berdua. Aku nggak pernah bilang karena tahu kamu akan menolak. Tapi sekarang, setelah semua yang kalian alami, pasti kalian sudah punya perasaan satu sama lain. Bos Victor, tolong, hentikan. Aku menolak, bagaimanapun juga. Bukan kamu yang menentukan pernikahannya malam ini.
Dengar. Jangan coba-coba, atau kau akan menyesal. Dengar, sayang. Santai aja, aku nggak tertarik sama dadamu yang rata, perutmu yang buncit, kakimu yang sebesar batang pohon, atau sifat tomboymu. Kamu bukan tipeku. Aku bungkam mulutmu. Nggak tertarik sama aku, si pecundang kayak kamu, si tukang ngintip cupu itu yang nggak aku suka? Siapa yang kau sebut tukang ngintip? Gani belum percaya pada Tasya. Agar Gani benar-benar percaya pada Tasya, hanya ada satu cara. Siapa yang kau sebut cupu? Kamu kenapa sih? Memangnya kenapa kalau cupu? Hei, tomboy, Tukang ngintip. Kau bahkan nggak punya? payudara. Memangnya kenapa kalau nggak punya? Hei, tukang ngintip, siapa yang kau sebut tomboy? Hei, Gani, kau menyakitiku. Aku baru mulai. Si tukang ngintip. Aduh, aduh, Pahlawan pun tak bisa menolak kecantikan. Siapa yang kau sebut tukang ngintip? kamu. Tukang ngintip. Aku bahkan belum mulai. Hah? Tunggu. Ini bahkan belum dimulai. Aduh, kau menyakitiku. Aku bahkan belum mulai. Lepaskan. Paman Victor sudah seperti ayah bagiku selama 20 tahun, ayahku sendiri, jika aku tidak menaatinya, itu pengkhianatan. Pergi. Silakan. Jadi, kehabisan akal? Membayangkan aku, Tasya, terjebak dengan orang sepertimu. Mungkin di kehidupan berikutnya, takdir akan lebih baik. Jangan khawatir. Santai, aku nggak maksa siapa-siapa. Kamu ambil tempat tidur. Hei, Hah? aku tidur di lantai. Lana, kediaman Wangsa sudah datang. Semua wilayah kita sudah direbut oleh kediaman Wangsa. Lana, kita harus pergi dari sini. Aku tahu, Mia. Sindikat Paradiso sudah tamat. Pergilah. Lana, maksudmu apa? Sindikat Paradiso sudah berakar di Rivergate selama setengah abad. Bahkan tanpa sindikat itu, aku akan selalu menjadi bagian dari mereka. Aku akan selalu di sisimu. Hei, cepat. Ini, dan itu, bersihkan semuanya. Bos Gani bilang. Mereka akan membangun teater megah di sini. Hugo dan Markus dibunuh oleh kediaman Wangsa. Aku akan balas dendam. Tapi aku belum cukup kuat untuk menghadapi mereka. Aku hanya bisa. Tuan. Tuan. Kami disiksa setiap hari oleh Hugo dan Markus dari Sindikat Paradiso. Hugo dan Markus. Sekarang kami akhirnya bebas. Kumohon, terima kami. Tuan, aku mohon pada Anda. Tapi, Tuan, Anda tidak mengerti. Hal-hal yang dilakukan Hugo dan Markus pada kami sangat tidak manusiawi. Kami tak pernah bisa lepas dari cengkeraman mereka. Tuan, kasihanilah kami. Tuan, kumohon, tolong kami. Tolong, selamatkan kami. baiklah, ikut aku. Tasya, kau dan Gani sudah tidur bersama. Biar ku jelaskan satu hal padamu. Dia tidak lain hanyalah bidak dalam permainanku. Jangan berani-beraninya kau jatuh cinta padanya. Tapi, Bos Victor, Gani menutup dirinya dariku. Tidak ada yang bisa menembusnya. Aku belum bisa mendekatinya. Kau sudah bertempur di garis depan selama bertahun-tahun. Kau tak pernah harus berurusan dengan urusan asmara. Mungkin dia memang tidak tertarik padamu. Tapi, kau harus mencari cara agar dia menginginkanmu. Tapi, Bos Victor, kau mau aku berpura-pura jadi putri yang terjebak? Bukan itu jati diriku. Tasya, kau harus paham. Kaulah calon utama untuk masa depan kediaman Wangsa. Kau harus menanggung penderitaan terberat untuk menjulang di atas semua orang. Jangan kecewakan aku. Ini. Pakai ini besok. Apa ini? Bos Victor.
Aku benar-benar tidak mau. Cukup, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau harus mempercepat langkahmu. Musuh bebuyutan Gani tiba besok. Kita akan duduk manis dan menyaksikan mereka saling menghancurkan. Apa yang lebih baik dari itu? Kenapa kau berpakaian seperti itu? Bukan urusanmu. Bos Gani, sudah waktunya. Ya, Saudara-saudara, Sindikat Paradiso tidak punya kehormatan. Beberapa hari lalu, Bos Gani memimpin serangan dan melenyapkan mereka. Pesta kemenangan hari ini atas perintahnya. Terima kasih, Bos Gani. saudara-saudara, mulai sekarang, kuharap kalian semua mendukungku, dengan aku yang memimpin kediaman Wangsa, kita akan membuat sejarah di Rivergate. Ya, Kau memimpin kediaman Wangsa? Apa aku setuju dengan itu? Kamu yang memimpin kediaman Wangsa. Aku setuju dengan itu. Bos Victor, Kamu siapa? Aku Chloe. Putri Arthur. Ayahku? Betul? Kalau lihat urutan, kamu harus memanggilku kakak. Tapi jujur saja, kita cuma saudara tiri paling banter. Bahkan kalau kamu panggil aku kakak, aku takkan panggil kamu adik. kamu ngomong apa sih? Bos kediaman Wangsa adalah Gani. Titik. Tutup mulut kotormu. Aku akan cabut dari wajahmu. Silakan. Kamu pikir aku takut sama cewek? Hendy, biarkan dia bicara. Ini yang terjadi. Setelah Arthur dan ibuku melahirkanku, dia menipu kami untuk pergi ke luar negeri dan meninggalkan kami di sana. Lalu dia kembali ke Rivergate. Ibu dan aku tak punya penghasilan. Kami harus bertarung untuk hidup. Kami bahkan tidak punya kebutuhan dasar. Dan kamu, sebagai anak Arthur juga, katakan kenapa kamu lebih baik dariku. Kenapa kamu bisa hidup enak? Sekali lagi lihat urutan. Yang duduk di sini hari ini harusnya aku. Chloe. Baiklah. Oke. Kalau kamu bisa duduk di kursi ini selama 5 menit penuh, kursinya jadi milikmu. Kamu sendiri yang bilang. Silakan, coba duduk. Ketika aku menjadi sang bos, kaulah yang pertama akan kubunuh. Orang terakhir yang mencoba menyingkirkanku, sudah jadi mayat. Tunggu. Paman Victor, biarkan dia duduk. Jika dia bisa bertahan 5 menit di kursi itu, aku akan menepati janjiku. Hei, tenang dulu. Lihat, tentang semua ini, aku paham. Kamu juga tahu, dia adalah putri kakakku. Itu fakta. Terus kenapa? Gani sudah menjalani upacara. Dia adalah pemimpin sah keluarga Wangsa. Aku berdiri di sini hari ini, dan siapapun yang mencoba merebut posisi Gani, akan kubunuh duluan. Hendy, tenang. Gani, lihat, aku benar-benar ingin mengikuti wasiat terakhir Tuan Besar Wangsa, dan menyerahkan posisi pemimpin kepadamu. Paman Victor. Maksudmu apa? Tapi, kalian berdua adalah anak kakakku, dan menurut urutan senioritas, kau memang harus mengalah. Mengalah? Apanya? Seorang wanita memimpin kediaman Wangsa? Aku tidak akan terima. Tidak mungkin. beraninya kau. Kalian semua sudah bosan hidup, berani melawan Bos Victor? Aku belum selesai bicara. Buru-buru apa? Gani, kau sudah menjalani upacara, tapi dia memang kakakmu, jadi posisi ini harus diselesaikan dengan persaingan sehat. Aturan persaingan sehat. Apa itu? Sudah takut? Sepengetahuanku, kamu cuma anak bawang di Rivergate. Dengan status seperti itu, berani-beraninya mau jadi sang bos kediaman Wangsa. Itu cuma penghinaan buat nama Wangsa. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu mampu, kan? Kamu cuma orang yang ditinggalkan orang tuamu, dibesarkan di luar negeri tanpa ada yang peduli. Anak haram? Apa hakmu menghakimi aku? Ada apa? Kena beneran? Kita semua hidup di tepi jurang di sini. Cuma berusaha bertahan di dunia yang kacau ini. Tanya saja pada saudara-saudara di sini. Menua, Arta Sindu, siapa di antara kita yang tidak berasal dari latar belakang sederhana? Gani benar.
Kita semua dalam perahu yang sama. Berani sekali kau bersikap sok tinggi. Aku tidak sadar Gani sudah berkembang pesat. Tapi kita masih harus lihat kemampuan aslinya. Aku akan pastikan kamu kalah dengan cara yang adil. Kalau begitu, baguslah. Kukira kamu akan takut. Gani, ada apa? Jadi ini kediaman Wangsa. Hugo, Markus, aku akan balas dendam untuk kalian. Bagus. Sekarang, aku masih sang bos kediaman Wangsa. Ini akan menjadi persaingan sehat. Dalam 3 hari, siapapun yang masih berdiri di sini akan menjadi sang bos kediaman Wangsa. Gani, aku lupa memperkenalkan mereka tadi. Aku pergi ke sindikat Paradiso seperti yang kau suruh. Mereka terlihat sedang dalam situasi sulit, jadi ku bawa mereka ikut. Tio, jangan bilang kau bawa mereka pulang. Hanya karena mereka cantik. Hah? Kamu gila ya? Saat ini, Gani dan Chloe sedang bertarung penting untuk menjadi sang bos. Menurut aturan kediaman Wangsa, Bos Victor takkan pernah mengizinkan anak buahnya ikut campur. Maksudmu apa? Tasya benar. Saat ini, hanya kita yang berada di pihak yang sama, hanya yang bertahan sampai akhir, adalah pemenang sejati. Terus kenapa? Saat ini Gani kekurangan orang. Setiap tambahan orang adalah bantuan. Kita tidak tahu motif wanita-wanita ini. Kita belum bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Meski aku ingin menyimpan mereka, mereka masih berasal dari sindikat Paradiso. Aku tak punya alasan untuk mempercayai mereka. Kalian sebaiknya pergi. Gani, tidak mudah membujuk mereka untuk datang ke kediaman Wangsa. Itu janjimu pada mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kediaman Wangsa. HMPH. Bukan cuma aku yang ingin Gani mati. Aku harus tetap tenang. Pertama, aku harus mendapatkan kepercayaannya. Masih banyak waktu. Gani, tolong, terima kami. Hugo membunuh ayahku. Dia memaksa kami tinggal di sindikat Paradiso. Aku bermimpi membunuhnya setiap hari. Tapi aku tahu aku tidak cukup kuat. Aku sudah bersumpah. Jika ada yang bisa membunuh Hugo, aku akan mengikutinya seumur hidupku. Ya, Gani. Gani milikku. Bagaimana kabar Gani? Jangan khawatir, Bos Victor. Tidak ada gerakan dari pihak Gani. Tapi orang-orang yang dibawa Tio dari sindikat Paradiso menarik perhatianku. Sindikat Paradiso. Maksudmu apa? Tidak perlu khawatir, Bos Victor. Mereka cuma 2 perempuan, tapi penampilan mereka tidak ramah. Mungkin aku harus mempertimbangkan usulmu lebih awal, untuk mengambil tindakan terhadap Gani lebih cepat. Kalau mereka mendahului kita, rencanamu akan jauh lebih sulit dijalankan. Cuma 2 perempuan lemah. Kalau kamu mau bertindak, bukankah itu mudah sekali? Ngomong-ngomong, Bos Victor, apa rencanamu untuk Gani? Hari ini, Chloe mempermalukan Gani di depan semua orang, kurasa. Tidak apa-apa. Dari yang ku ketahui, Chloe bahkan tidak mampu membeli makanan saat di luar negeri. Untuk posisi sang bos, dia rela bertarung mati-matian melawan Gani. Karena dia tahu bahwa selama dia mengamankan posisi sang bos, dia bisa hidup nyaman dan tidak perlu kembali ke kehidupan lamanya. Jadi Gani benar-benar punya pesaing kali ini. Chloe pasti akan melakukan apa saja untuk mendapatkan posisi itu. Sebenarnya, aku berharap bahwa Chloe membawakan sesuatu yang baru untukku. Karena dia lebih mudah dikendalikan daripada Gani. Baiklah, sudah larut. Kamu harus tetap sesuai jadwal. Saat waktunya tiba, aku akan mengubur Gani tepat di sebelah Tuan Besar Wangsa. Gani, kamu benar-benar percaya sama mereka berdua? Ada yang nggak beres di sini. Hendy, apa? Kamu nggak percaya sama aku? Mereka punya dendam berat sama Hasan bersaudara. Mereka nggak bakal nyakitin Gani. Ah.
Aku ngerti apa yang terjadi. Kamu cuma tergila-gila sama mereka, iya kan? Cuma pengen main aja, ya? Aku sendiri yang anterin kamu ke sisi selatan, kasih kamu 20 cewek, mereka bakal bikin kamu kecapean. Aku bukan orang kayak gitu, aku yang jamin mereka. Kalau ada masalah, tanggung jawabku. Kalau udah kejadian, semuanya bakal terlambat. Gani, anak ini pasti udah dibius sama mereka berdua. Sama mereka berdua, omong kosong. Bajingan, kamu mukulin aku cuma karena 2 cewek. Gua gebukin kamu sampai babak belur. Ayo. Ayo. Gue udah muak sama ini. Mereka berdua nggak bisa dipercaya. Tapi aku kasih kamu kesempatan. Kalau mereka mau ikut aku, Gani, mereka harus bawa sumpah darah. Kalau nggak, mereka berdua bisa pergi jauh-jauh. Lihat. Oke, kalian berdua keluar. Saudara-saudara, bukan berarti aku nggak peduli. Kalian yang ada di garis depan, mempertaruhkan nyawa buat aku. Aku, mempertaruhkan nyawa buat aku. Aku cuma nggak mau kalian berakhir kayak Sam. Aku, Gani, bersumpah pada langit, bahwa suatu hari, ketika aku jadi sang bos kediaman Wangsa, Endo, aku bakal pastiin setiap dari kalian hidup dalam kekayaan dan kehormatan. Gani, Kau lagi ngapain? lagi pula kau juga sebentar lagi mati. Kalau bukan karena itu, kenapa aku mau menunjukkan sisi yang ini? Wah, Gani, jangan bilang kau sama sekali tidak tergoda. tergoda? Tahu tidak? Kau sebenarnya tidak terlalu buruk. Semua gagak itu hitam. Aku tidak percaya ada merpati putih di antara kawanan gagak. Gani, Dengar, Tasya, saat ini, pikiranku, fokusku, tidak ke arah sana. jangan ngaco. Kau pikir aku tidak tahu cara berpikir pria? Kau sedang apa, Gani? Takut? Bukannya ini yang kau inginkan? Kau? Tasya, ini kedua kalinya. Aku percaya pada Paman Victor. Aku tidak mau kau menggunakan trik-trik ini untuk membuatku meragukan Paman Victor. Gani, maksudmu apa? Dan satu hal lagi, penampilanmu ini sama sekali tidak mempan. Coba lain kali berpakaian biasa saja. Menghadapi pesonaku, kau bisa tetap tenang. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Paman Victor. Aku datang ke Rivergate sendirian. Tak ada keluarga, tak ada teman. Tak ada yang bisa kuhilangkan. Untuk kursi itu, aku rela memberikan segalanya. Bahkan nyawaku sendiri. Kalau Paman Victor datang ke sini untuk membuatku menyerahkan kursi itu, maka kukatakan padamu, lupakan saja. Jangan khawatir, aku tak akan ikut campur. Tapi kediaman Wangsa tak memelihara orang yang tak berguna. Kau adalah anak saudaraku. Aku harus memberitahumu. Gani, dia baru saja mengalahkan Hasan bersaudara. Dia sedang di puncak kejayaan saat ini. Dan dia didukung banyak orang. Peluangnya jauh lebih baik daripadamu. Aku akan membuktikan diriku. Kau punya waktu 2 hari. Kuharap kau akan menjadi pemimpin yang patuh pada perintah, bukan orang gegabah yang hanya mengandalkan emosi. Begitu. Jadi sepertinya Gani telah menginjak kakimu, Paman Victor. Posisi bos itu milikku. HMPH. Kalian berdua, walaupun Tio yang membawa kalian ke sini, ini adalah urusan serius. Jadi aku perlu kalian berdua untuk bersumpah darah. Apa itu sumpah darah? Kau ingin kami berdua,
cewek-cewek ini pergi membunuh 2 orang. Aku meremehkan Gani. Aku tak pernah menyangka dia akan menggunakan cara yang begitu kejam untuk menguji kesetiaan kami. Lana, Gani itu orang baik. Dia tak akan membuat kalian membunuh siapapun. Diam. Biarkan Gani bicara. Kenapa kau selalu membela mereka? Aku? Sederhana. Salah satu dari kalian pergi ambil salah satu jari Klo dan bawa padaku. Apa? Potong jari? Betul, Kamu gila. Itu keterlaluan. Sumpah darah seperti ini. Kami lebih baik mati di luar sana daripada bergabung dengan kediaman Wangsa. Kalau begitu, pergi, kamu. Kalau kamu tidak mau mendengarkan Gani sekarang, bagaimana kami bisa yakin kamu akan pernah mendengarkan? Menurut pemikiran Lana, mereka bertiga itu cuma otot, tanpa otak. Mereka cuma mengandalkan semangat buta. Terlalu patuh justru akan dimanfaatkan oleh mereka. Dan identitas mereka sensitif. Posisi Tasya juga tidak jelas. Mereka bertiga hanya bisa memilih untuk percaya pada aku dan Lana. Aku akan mengambil risiko. Lana, mereka sudah memperjelas mereka tidak mau menerima kami. Mereka sengaja mempersulit keadaan. Kalau begitu, tidak perlu kami tinggal di sini. Tio, terima kasih sudah membawa kami ke kediaman Wangsa untuk berlindung. Aku akan mengingatmu seumur hidupku. Tapi apa yang Gani minta kami lakukan, kami tidak bisa melakukannya. Ya, seperti yang aku dan Mia pikirkan sebelumnya, saudara-saudara Gani jarang berinteraksi dengan wanita. Tio pasti akan membelaku, meski itu berarti melawan Gani. Ketika persaudaraan mereka retak, kita bisa kalahkan mereka satu persatu. HMPH, kehancuran kediaman Wangsa sudah di depan mata. Tunggu. Gani, Tio. Apa yang kamu lakukan? Tio, jangan bodoh. Kamu mau melawan Gani? Jangan lupa, semua yang kita punya diberikan oleh Gani. Aku tahu. Gani. Aku, Tio, tidak pernah memohon padamu untuk apapun seumur hidupku. Kali ini, aku mohon biarkan mereka tinggal. Bangun, Tio. Jangan mengecewakan Gani. Aku tahu semua yang kumiliki diberikan oleh Gani. Tapi sepanjang hidupku, aku belum pernah bertemu gadis seperti dia. Aku yakin sekali. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Lupakan saja, Tio. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama. Kau melihat nilai diriku, dan itu tak akan kulupakan. tunggu. Jadi, Gani setuju? Penilaianku benar. Tio memperlakukanku seperti keluarganya sendiri. Dan Gani peduli pada adiknya. HMPH. Gani, oh Gani. Dalam hidupmu, kau ditakdirkan mati di tangan keluarga Hayes. Tio, mungkin jangan menyusahkan Gani. Kami cuma 2 wanita lemah. Hak apa yang kami miliki untuk tinggal di kediaman Wangsa, biarkan kami pergi saja. Dengar, aku bukan orang yang tak berperasaan. Saat aku berada di titik terendah, kediaman Wangsa menampungku. Aku benar-benar mengerti apa yang telah kalian berdua alami. Tapi, negara punya hukumnya, dan setiap organisasi punya aturannya. Jika aku ingin bertahan di kediaman Wangsa ini, maka ini adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Dasar orang gila, mimpi kali. Kami tidak akan pergi. Mia, baik. Aku mengerti. Malam ini, kau akan melihat kesetiaan kami. Ayo pergi. Terima kasih, Gani. Aku akan antar mereka keluar. Ya ampun. Tio ini, sumpah deh. Kalian sudah melewati banyak hal sulit bersamaku. Aku tidak ingin kehilangan satupun dari kalian. Tapi Tio tidak punya pandangan yang luas. Berebut wanita sampai segitunya. Aku ingin setiap teman yang bersamaku bisa hidup layak. Beberapa hal harus dibiarkan saja. Aku paham maksudmu, Gani. Kalau kita tidak setuju dengan permintaan Tio kali ini, dia mungkin akan. Dia mungkin berbalik melawan kita. Tapi, Gani, aku masih tidak nyaman dengan kedua wanita itu. Latar belakang mereka tidak jelas.
Mereka mungkin terlihat tidak berbahaya. Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu isi hati seseorang. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ini hanya sebuah tes. Kalau mereka benar-benar melakukannya, aku tidak akan biarkan mereka tinggal. Tes? Tepat sekali. Chloe besar di luar negeri, dia bukan anak manja kaya. Jadi untuk posisi sang bos, dia akan berjuang mati-matian. Dia akan melakukan apa saja untuk mengalahkanku. Karena dia juga butuh makan. Kalau begitu, Gani, kenapa tidak bunuh saja dia? Bukankah itu lebih mudah? Karena Paman Victor bersikeras pada persaingan sehat, kita akan ikut aturannya. Tapi lihat, aku punya kalian di sisiku. Chloe tidak punya siapa-siapa. Jadi, kalau dilihat dari sisi itu, siapa yang peluangnya lebih baik, sudah jelas jawabannya. Dan lagi. Apa? Katakan saja. Dengar, Chloe pasti bukan wanita yang berpikiran sederhana. Orang seperti Mia dan Lana, dengan latar belakang mereka yang mencurigakan, perlu diuji seperti ini. Kalau mereka benar-benar punya niat jahat, mereka tidak akan selamat. Gani? Maksudmu apa? Maksudnya, dari mereka berdua, salah satunya akan mati. Gani itu benar-benar psikopat. Bagaimana dia bisa memikirkan hal yang begitu sakit? Dia jauh lebih jahat dari yang kamu kira. Gani sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar. Dia mengirim kita untuk membunuh Chloe hanya sebagai kamuflase. Kurasa dia sudah kehilangan akal sehat. Dia hanya memanfaatkan kita untuk melihat apa yang dimiliki Chloe. Jika kita benar-benar berhasil, kitalah yang akan diusir. Pergi ke sana adalah misi bunuh diri, jelas dan sederhana. Gani itu tak berperasaan. Untuk membalas dendam untuk saudara-saudara kita, kita harus mendapatkan kepercayaannya. Dan itu akan membuat kita rugi. Lana, kamu mau kemana? Aku akan pergi melihat seperti apa si Chloe ini. Mia, dengarkan aku. Jika aku tidak kembali malam ini, carilah cara untuk membalaskan dendamku. Lana, kamu satu-satunya di sindikat Paradiso yang pernah baik padaku. Aku sudah yatim piatu sejak kecil. Aku selalu menganggapmu sebagai saudara kandungku. Semuanya sudah terlalu jauh sekarang. Aku tahu tidak ada jalan untuk kembali. Lana. Aku tahu ini giliranku untuk membantumu. Mia, aku selalu memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Pergi ke sana adalah hukuman mati. Lana, jangan coba menghentikanku. Biarkan saja aku pergi. Lana, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan memberitahu Chloe persis apa yang kamu pikirkan. Bangun. Lana, kita akan menjadi saudari lagi di kehidupan berikutnya. Gani, Nggak mungkin. Kamu nggak mau coba trik yang sama kayak malam kemarin, kan? segitunya takut sama aku ya? Ah, kamu tahu, beberapa hari terakhir ini, aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Jadi ya, kalau soal hal-hal kayak gitu, aku nggak tertarik sedikit pun. Wah, sepertinya Gani kita yang kena batunya. Udah berapa hari nggak ketemu? Lagi sibuk apa? Kangen? Enggak. Sebenarnya, gini, kakek ngaturin pertunangan buat kita, aku nggak mau para saudara, di kediaman Wangsa, yang di dalam maupun di luar nggak pernah lihat kita bersama. Itu nggak bagus, kan? Apa Gani akhirnya berubah pikiran? Nggak juga. Pertama, aku nggak mau orang-orang mikir aku, kamu tahu, tidak normal. Terus kedua, ini juga karena Tio, baru aja aku sadar. Oh, iya, hah? Hei.
celana dalam pink kecilmu itu. Bukannya kamu bilang suka kalau aku pakai baju biasa? Mundur lagi kata-katamu, cowok emang pelin-pelan. Aku nggak mau debat sama kamu lagi. Jadi, kamu mau apa? Nggak banyak. Cuma mau nengokin kamu. Tinggal 2 hari lagi. Kalau adikmu yang duluan, aku nggak akan pernah lupakan ini. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Tapi karena kamu udah di sini, mau bantuin aku? Coba awasin Lana dan Mia, lihat gimana mereka ngerjain tugasnya. Sekarang juga. Anak buah Gani seharusnya udah pingsan semua. Nggak nyangka trik lama dari luar negeri bakal berguna. Apa, mau bunuh aku? Jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu dan si Lana itu rencanain. Kamu salah paham, salah banget. Biar aku jelasin. Kamu pikir bisa ngalahin aku kesini atas perintah Lana. Langsung aja ke intinya, kami dari Sindikat Paradiso. Kediaman Wangsa dan Sindikat Paradiso itu musuh bebuyutan. Gani menghabisi bos kami sama wakilnya. Lana ngirim aku buat kesepakatan buat ngalahin Gani bareng-bareng, betul? Tapi kenapa aku harus percaya sama kamu? Aku kesini buat nunjukin niat baik. Kami udah taruh semua taruhan kami di kamu. Aku tahu kamu nggak percaya sama aku. Jadi, ini buktinya. Jangan ngecewain Lana. Dengan dukungan Paman Victor dan Lana yang bekerja dari dalam. Gani, apa yang bisa kau andalkan untuk melawanku? Keluarlah. Kau sudah lama bersembunyi di sini. Kau dengar semua yang barusan dibicarakan. Lana dan Mia menyembunyikan jati diri mereka. Mereka ternyata adik perempuan dari Hasan bersaudara. Menarik. Sepertinya kau kesini untuk mengintai Gani dan untuk membunuhku. Kalau aku mau kau mati, itu gampang banget. Aku netral saja. Aku tidak membantu siapapun. Aku cuma mau lihat kekacauan apa yang bisa kalian buat. Tidakkah kau takut kalau aku dan Lana akan mengobrak-abrik kediaman Wangsa? Aku, Tasha, berpihak pada yang kuat, bukan yang lemah. Kalau perempuan sepertimu benar-benar bisa menjadi sang bos kediaman Wangsa, aku, Tasha, dengan senang hati akan mengikutimu. Jangan kira aku tidak tahu tentang rencanamu dengan Paman Victor. Untuk bertahan di kediaman Wangsa, kau harus belajar untuk pura-pura tidak tahu. Nasib Gani akan jadi bukti terbaik untukmu. Hati-hati dengan langkahmu. Lana dan Mia keluar semalaman. Mereka masih belum kembali. Pasti mereka sudah pindah pihak. Bukan Mia. Lana tidak pergi, dia tidak mungkin pindah pihak. Bagaimana kau tahu Lana tidak pergi? Hah? Dasar anak kecil. Kau berbuat di belakang kami untuk melakukan ini dengan Lana? Apa yang kau pikirkan? Cukup. Apa yang sudah terjadi, dan kita tidak bisa mengubahnya. Kita hanya harus menunggu dan lihat. Apa yang terjadi pada Lana? Mia sudah meninggal. Baik, Lana sekarang bagian dari kediaman Wangsa. Tio, jaga baik-baik Lana. Hendy, Ya, ikut aku untuk menghukum Klo. Gani. Mungkin sebaiknya biarkan Tio dan Hendy yang pergi. Kau calon terkuat untuk menjadi sang bos. Kalau Klo sudah menyiapkan jebakan, semua usaha kita akan sia-sia. Baik, kalian berdua yang pergi. Hei. Gani.
Lana, apa yang kau lakukan? Gani, aku selalu mengagumi kepahlawananmu. Aku mendekati Tio hanya untukmu. Kau adalah sang bos dari kediaman Wangsa. Kau punya kekuasaan dan pengaruh. Wanita mana yang tidak mau mengikuti seorang raja? Dia di mana? Dia tidak ada di sini. Hari ini batas waktunya. Tapi Chloe tidak ada di sini. Wah, ini buruk. Ini pengalihan. Mereka mengalihkan perhatian kita. Gani dalam bahaya. Kita harus kembali. Ayo, kita harus selamatkan Gani. Biar kutanya, wanita mana di dunia ini yang tidak mengagumi pahlawan? Terutama seseorang sepertimu, pria yang setia dan terhormat. Jangan ganggu pacar temanmu. Aku peringatkan kau, mundur. Gani, aku tahu kau tidak tertarik pada Tasya itu. Tapi aku bersedia untuk sepenuhnya terbuka padamu. Kematian Mia justru membuktikan bahwa penyerahan dengan Chloe berjalan lancar. Chloe pasti sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Selama aku terus menunda, Gani sudah seperti orang mati. Pujian yang tidak pada tempatnya. Selalu menyembunyikan maksud terselubung. Aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Lebih baik kau pergi sekarang. Dan satu hal lagi. Kau benar-benar mengecewakan Tio, setelah semua perasaan tulus yang dia miliki untukmu. Kau punya waktu 5 menit. Pergi dari sini. Gani, jangan bergerak. Jangan bergerak, Gani. Oke. Jadi begini rupanya. Jebakan. Pengalihan. Kamu mau melakukan segini cuma buat jadi sang bos? Sudah terlambat untuk menyadarinya, Gani. Hari ini adalah hari terakhirmu. Chloe, kamu lebih pintar dariku. Aku akui itu, tapi kamu... Kita tidak punya masalah. Kenapa melakukan ini? Cukup. Kamu kalah, kamu bayar. Sejak aku menginjakan kaki di kediaman Wangsa, aku tahu tidak ada jalan untuk mundur. Tapi meski aku mati hari ini, aku berhak tahu alasannya. Gani, kamu membunuh saudara-saudaraku, Hugo dan Markus. Kamu pantas mati. Kenapa kamu bisa hidup mewah di kediaman Wangsa, sementara mereka membusuk di tanah? Sekarang aku paham. Kamu adalah adik Hugo dan Markus. Betul. Salahkan temanmu Tio. Dialah yang membiarkanku mendekat. Ini semua kesalahanmu sendiri. Lana, apalagi yang kamu tunggu? Bunuh dia, balas dendam untuk saudara-saudaramu. Bukan begini caranya. Bos Victor bilang harus melalui persaingan sehat. Kamu melanggar aturan, aku tidak memihak, tapi aturan tetap aturan. Tasya, kamu juga melawan perintah Paman Victor. Aku patuh pada aturan. Tapi kalau hari ini kamu bertarung jadi sang bos dengan cara begini, aku harus turun tangan. Tasya, pergi dari sini. Ini terlalu berbahaya. Aku sudah memilih, aku akan hadapi konsekuensinya. Konsekuensi apa? Aku khawatir kediaman Wangsa akan jadi bahan tertawaan. Chloe, turunkan pistolmu. Tasya, aku sudah menunggu hari ini. Hari ini, aku akan bunuh siapapun yang menghalangiku. Siapapun, aku akan lakukan ini. Tasya, lari. Sepanjang hidupku, aku belum pernah bertemu pria yang mau mempertaruhkan segalanya hanya untuk menyelamatkanku. Aku selalu berpikir bahwa cinta yang mudah didapat orang lain adalah sesuatu yang tak akan pernah kumiliki. Mungkin semua yang ada di kediaman Wangsa itu salah. Bos Victor juga salah. Terkadang, terobsesi pada satu hal bisa mengubah seluruh hidupmu.
Kau adalah petarung yang terlahir alami. Mulai hari ini, kau adalah bagian dari kami sekarang. Terima kasih, Bos Victor. Kau terlahir dalam kekacauan. Orang tuamu dibunuh. Ingat ini, jika kau ingin balas dendam, kau harus menjadi lebih kuat. Aku mengerti. Mulai sekarang, kediaman Wangsa adalah rumahmu. Tapi ingat, kau harus kejam. Mulai hari ini, kau tak perlu gangguan duniawi. Baktikan dirimu pada kediaman Wangsa. Dan selalu ingat, siapa yang memberimu kesempatan kedua. Aku persembahkan hidupku untuk kediaman Wangsa. Pergi, sekarang. 10 tahun. Kaulah satu-satunya yang pernah mempertaruhkan segalanya untukku. Hari ini, aku tak butuh kesetiaanmu. Aku hanya butuh kamu. Gani. Siapa yang menembaknya? Bos Victor, itu Klo. Sepertinya sudah berakhir. Tuan Besar Wangsa, aku sudah lakukan yang kau mau. Aku bawa Gani pulang. Tapi dia masih hijau. Dan dia belum siap untuk tugas itu. Bahkan aku, sebagai pamannya, tidak bisa membantunya. Semoga kau tidak menyalahkanku di sana nanti. Gani, Tasha, cari Paman Victor, cepat. dasar bodoh. Justru Bos Victor yang mau bunuh kamu. Klo boleh bunuh aku, tapi jangan sentuh dia. Bukannya katamu kamu tidak memihak? Bukankah Gani sedang ada di pelukanmu sekarang? Klo, jangan libatkan mereka dalam urusanku. Adik-adikku, Tasha, dan Lana. Untukmu, kalau mau balas dendam, serang aku saja, jangan libatkan yang lain. Aku akan tanggung akibat perbuatanku. Gani, berhenti bicara. Aku antar kamu ke rumah sakit. Berhenti bicara saja. Siapa yang bantu dia mati hari ini? Jauhkan keluarga dari masalah kita, dan teman dari bencana kita. Klo, kamu tidak punya harga diri. Untuk apa buang-buang pisau jagal untukmu? Aku mau pelihara anjingku sendiri. Biarkan dia yang antarmu pergi. Gani, ini semua karma yang kembali padamu. Gani, Gani, Kamu baik-baik saja? Ayo, cepat bangun. jangan bicara. kalau berani sakiti Gani, kau mati. Lana, apa yang terjadi? Cepat jelaskan. Baru saja, saat kamu dan Hendy keluar, Gani mencoba memaksaku. Dia bahkan mengancamku dengan pisau. Untuk melindungi diriku, aku tak sengaja melukainya. Aku tak pernah menyangka ini, tak pernah. Hendy, Tio, jangan percaya omongannya. Diam. Kami tak pernah percaya padamu dari awal. Ini semua salahku. Kalau saja aku mendengarkan Gani lebih awal, Klo tak akan berhasil. Dia tiba-tiba muncul, membuat kami berdua lengah. Kamu bohong. Gani bukan orang seperti itu. Kamu tak bisa membaca pikirannya. Lagi pula, jangan nilai buku dari sampulnya. Lana, cepat katakan padaku, ini tidak benar. Jangan sentuh dia. Pasti kamu selalu meremehkan Gani. Jadi kamu bersekongkol dengan Klo untuk menyingkirkan Gani. Benar kan? Sekarang aku akhirnya mengerti. Sejak Gani mengambil alih, seseorang diam-diam menyabotase dirinya. Sempurna, sekarang kamu terluka. Akan kukirim ke liang kuburmu. Tio, berhenti. Lana. Dia adalah saudara kandung dari Hasan bersaudara. Ini tidak ada hubungannya dengan Tasha. Adik kandung para Haye sendiri. Benar. Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak percaya Gani. Pantas saja dia tiba-tiba datang ke kediaman Wangsa. Dari awal dia sudah siap. Lana memang lain, seperti yang kuduga.
Hanya seorang wanita membuat dunia mereka terbalik. Jika nanti aku menjadikan Lana pendampingku, dia hanya akan mendatangkan masalah. Tio, kamu yang terbaik bagiku. Kamu harus percaya padaku. Benar-benar Gani. Dia mencoba memaksaku. Aku tidak punya pilihan. Tio, jangan bodoh. Kamu bahkan tidak percaya lagi pada Gani? Tio, wanita di depanmu ini kejam dan licik. Kamu tidak bisa mempercayainya. Tio, aku tahu meski aku dilecehkan, kau tidak akan benar-benar menyentuh Gani. Aku mengerti. Aku benar-benar paham apa yang kuharapkan. Aku hanya seorang Hayes, mainan murahan untuk mereka mainkan. Lana, jangan berkata begitu. Pasti ada cara lain. Tio, ingat ini. Aku, Lana, adalah milikmu selamanya. Tapi aku terlalu malu untuk hidup di dunia ini. Aku minta maaf. Lana, Lana ini memang lain. Dia benar-benar memainkan kartu emosional dan membuat Tio tunduk padanya. Tio, bagaimana bisa kamu begitu bodoh? bagaimana aku harus hidup kalau kamu mati, Lana? Aku, Tio, seumur hidup belum pernah mencintai wanita seperti ini. Ini bukan salahmu. Semuanya gara-gara dia. Dialah yang mengacaukan segalanya. Tio. Tapi, Gani, dia baru saja melanggar diriku. Aku tidak bisa menghadapi dunia lagi. Tio, aku sangat menyesal. Tio. Bangun, setelah bertahun-tahun kita bersaudara. Tidakkah kau tahu aku pria seperti apa? Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lana. Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku akan menikahimu, apapun yang terjadi. Tio, dia memanipulasimu. Sadarlah, kumohon. Diam kau. Gani, aku menghormatimu sebagai saudara. Beginikah caramu membalasnya? Aku sangat kecewa padamu. Aku, Tio, aku telah mengikutimu melalui hidup dan mati selama bertahun-tahun, dan kau bahkan tidak bisa meninggalkan wanita yang kucintai. Begitukah caramu memperlakukan saudaramu? Aku buta. Aku mengikuti orang yang salah. Tio, pria seperti apakah Gani itu? Tidakkah kau tahu dalam hatimu? Sudah jelas itu si penyihir Lana. Dia berbohong. Kalau kau menghina Lana lagi, aku akan membunuhmu. Baiklah. Dasar anak kecil, hari ini aku akan memukulmu sampai sadar. Cukup, Hendy. Setelah bertahun-tahun kita bersaudara, tidak perlu lagi banyak bicara. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Apapun yang kau putuskan untuk dilakukan, kau akan selalu menjadi saudaraku. Aku, Tio, memutuskan semua hubungan dengan kediaman Wangsa. Lana, ayo pergi. Ayo pergi dari sini. Tio. Kita adalah saudara yang sudah bersama melewati penderitaan. Pikirkan apa yang sedang kau lakukan. Aku selalu memperlakukan kalian seperti saudaraku sendiri. Dan sekarang dia melakukan aksi nekat ini. Apakah dia pantas disebut saudara? Apa maksudmu? Untuk seorang wanita seperti dia, kau mau mengkhianati saudara-saudaramu sendiri? Dia yang minta begini. Aku selalu menganggapnya sebagai darah dagingku sendiri. Tapi apa yang dia lakukan? Apakah kau pantas menyebut dirimu saudara? Tio, ini semua salahku. Kalau saja aku tidak pernah datang ke kediaman Wangsa, kalian bertiga tidak akan saling bermusuhan. Lana, ini bukan salahmu, hanya saja Gani memperlihatkan sifat aslinya saat bertemu denganmu. Wanita ini, guna apa yang dia berikan padamu? Kau lebih percaya dia daripada saudara sumpahmu sendiri? Dia adalah saudara perempuan dari Hasan bersaudara. Terus kenapa kalau memang begitu? Dia sebenarnya bukan orang jahat. Tio, aku akan mengikutimu seumur hidupku. Tapi, aku tidak bisa menghapus ekspresi di wajahnya dari pikiranku. Diam kau, Jalang. Kalau kau benar-benar mencintaiku, bunuh dia untukku. Bersihkan namaku. Gani sudah terlalu lama berkuasa. Dia sudah bukan pria yang dulu.
Kalau kau tidak membunuhnya sekarang, kau akan mati di tangannya cepat atau lambat. Kau benar. Tio. Kau sudah gila. Hari ini aku akan memukulmu sampai sadar. Hentikan ini, kalian semua. Apa yang terjadi di sini? Bos Victor, Anda melihatnya sendiri. 3 hari lagi, aku yang akan berdiri di kediaman Wangsa. Akulah yang akan menjadi sang bos. Tolong, pisahkan mereka. Ada yang bisa kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi? Bos Victor, Anda harus berbuat adil untukku. Itu Gani. Dia tahu aku bersama Tio, tapi dia tetap memaksaku. Lalu dia coba bunuh aku supaya aku diam. Ya, aku bisa membuktikannya. Dia berkata benar. Paman Victor. Chloe dan Lana bekerja sama untuk membunuhku. Lana adalah saudara kandung Hasan bersaudara. Bos Victor, Gani berkata benar, aku bersumpah. Diam kau, Tasha. Tasha, kau seharusnya tidak ikut campur. Jangan lupa apa yang kau janjikan padaku. Tapi, Bos Victor, Aku tidak mau mendengarnya. Tugasmu hanya mengikuti perintah. Paman Victor, aku tidak peduli semua itu. Yang ingin ku ketahui adalah, mulai hari ini, apakah aku sang bos kediaman Wangsa atau bukan? Benar. Mulai sekarang, kau yang punya kata akhir atas segalanya di kediaman Wangsa, termasuk hidup dan mati. Bagus. Gani tahu perasaan Tio terhadap Lana, tapi dia tetap melanggar dirinya. Itu pengkhianatan. Sebagai sang bos, aku menjatuhkan hukuman mati untuk Gani. Aku keberatan. Kau sangat ingin melihatnya mati. Apa maksudmu sebenarnya? Bahkan jika dia mati, itu harusnya oleh tanganku, Tio. Kita melakukan segalanya sesuai aturan di sini. Gani menggoda Lana, itu tabu besar di dunia kita. Kediaman Wangsa hidup dengan aturannya. Jika Gani tidak mati, bagaimana kita menjaga ketertiban? Aku setuju dengan keputusan Chloe. Paman Victor kau. Jadi aku hanyalah pion untuk Bos Victor. Semua ini bagian dari rencananya. Gani, ada yang mau kau katakan? Sekarang aku mengerti semuanya. Kau yang mengatur semua ini. Membawaku kembali ke kediaman Wangsa hanya untuk memanfaatkanku untuk menyingkirkan sainganmu. Sekarang kau sadar tak bisa mengendalikanku, jadi kau mencari boneka baru. Menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kotormu untuk menyingkirkanku selamanya. Kau benar-benar menjijikkan. Gani, takut sampai tak bisa bicara ya. Mencoba menjelek-jelekan aku? Kau pikir ada yang akan percaya pada bajingan yang menggoda Lana? Jika bukan karena aku membawamu ke kediaman Wangsa, kau sudah mati kelaparan. Tak hanya tak tahu terima kasih, kau malah mengkhianati orang yang menolongmu. Gani benar, aku bisa bersaksi untuknya. Kau hanya seorang yang dikuasai keserakahan, terobsesi mengendalikan kediaman Wangsa. Kau akan melakukan apa saja untuk mendapatkan yang kau inginkan. Kau akan bersaksi? Hembah. Tasha, siapa sih kau pikir dirimu ini? Beraninya kau menghakimiku? Setelah bertahun-tahun aku membesarkanmu, memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Dan kau malah membelanya? Tidak malukah kau? Anak, kau membuatnya terdengar manis sekali. Aku hanyalah pionmu yang lain, untuk dibuang kapan saja kau mau. Lalu apa kalau kau tahu? Para penjaga, eksekusi Gani di sini, sekarang juga. Pemenang mengambil segalanya. Paman Victor. Jika kau ingin aku mati, aku tak akan memohon. Tapi menggunakan cara kotor seperti ini, aku tak akan diam saja. Kau benar soal itu. Tapi, kau menggoda Lana adalah fakta yang tak terbantahkan. Para penjaga, laksanakan eksekusinya. Tunggu. Biar aku yang melakukannya. Aku tak ingin bos lamaku mati di tangan orang lain. Akhirnya dendamku terbalas. Baik.
Kalau begitu, kau yang lakukan. Tio, kamu mau ngapain? Lihat. Lihat siapa yang ada di depanmu. Itu Gani. Tio, sadarlah, bro. Gani selalu memperlakukan kita dengan baik. Jangan biarkan orang luar mengacaukan pikiranmu. Hendy. Biarkan dia mencoba. Tio, dia cuma di sini untuk memecah belah kalian bersaudara. Jangan dengarkan dia. Aku percaya Lana. Dia tidak akan pernah menjebak orang tanpa alasan. Aku butuh waktu lama untuk menemukan orang yang kucintai. Seorang wanita yang benar-benar kucintai. Kita bisa bahagia bersama. Dan dia menghancurkan semuanya. Aku, Gani, bersumpah kepada langit. Aku tidak akan pernah mengkhianati saudara-saudaraku. Jika aku harus mati hari ini, biarlah oleh tangan saudaraku sendiri. Aku akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Lana adalah saudara kandung dari Hasan bersaudara. Yang dia inginkan, hanyalah memecah belah kita, menghancurkan persaudaraan kita. Tio, jangan dengarkan kebohongannya. Jika kamu benar-benar mencintaiku, buktikan padaku. Gani, Tio, Tio, kamu mau membunuh Gani? Kamu harus lewati aku dulu. Aku akan selalu berdiri di sisi Gani. Kamu berani? Kalau begitu, bunuh kita semua. Gani, janji padaku satu hal. Ketika aku sudah pergi, jangan sakiti Lana. Biarkan dia pergi. Tio, kamu ngomong apa? Tio, jangan. Tio, janji padaku. Tio, kamu bilang apa? Tio, Tio, kenapa kau bisa begitu bodoh? Tio. Kenapa kau bisa begitu bodoh? Untuk seorang wanita seperti ini. Apakah itu benar-benar sepadan? Dia sampah. Kau benar-benar mengecewakanku. Gani kehilangan salah satu tangan kanannya, mati di tanganku. Gampang banget. Gani, aku mohon padamu, lepaskan Lana. Di hidup ini, dialah yang paling kucintai. Aku rela menukar nyawaku untuk nyawanya. Aku janji. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Aku berjanji. Tio sudah mati. Gani terluka parah. Peluang apa yang kau punya melawanku? Aku akan kirim kalian semua untuk menyusul Tio sekarang juga. Kalau begitu cepat dan bersihkan. Kau potong Tasya dan Gani jadi berkeping-keping. Glow. Untuk mencapai puncak, kau tak akan ragu melakukan apapun. Kau bekerja sama dengan anggota Paradiso untuk memburu keluargamu sendiri. Kau pengkhianat, benar? Kami tak akan pernah mengikutimu. Sekarang aku sang bos. Siapapun yang membangkang, mati. Ayo, bunuh Gani. Siapa lagi? Siapa lagi yang ingin mati? Maju. Hanya ada 6 peluru di pistol itu. Kami banyak sekali. Kau pikir bisa habisi kami semua? Bos Victor, kau harus membantuku. Glow. Aku sangat ingin membantumu. Tapi lihat sekeliling. Para pria di kediaman Wangsa, tak satu pun menerimamu. Bagaimana kau akan memimpin kediaman Wangsa nanti? Paman Victor, Kau benar-benar bekerja Kau sama pantas dengan mati anggota karena Paradiso? Inilah akibat mengkhianati kediaman Wangsa, Gani. Giliranmu berikutnya. Kau sudah memanfaatkanku selama ini. Kau tidak pantas disebut pamanku. Gani. Pemenang berhak atas segalanya. Kau sendiri yang mengatakannya. Aku hanya mengikuti aturan permainan. Jadi apa salahnya? Kau sama sekali tidak mengerti arti harga diri. Kau memanfaatkan Gani sebagai pionmu. Aku akan membunuhmu. Selama bertahun-tahun ini, aku telah memberikan segalanya untuknya. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Tasya. Kau memberontak? Untuk menguasai kediaman Wangsa, dia tak ragu membunuh keponakannya sendiri. Itu kejam.
Dia melawan keinginan Tuan Besar Wangsa, itu tidak setia. Dia membuat Gani dan Klo saling bermusuhan, itu memalukan. Pria seperti itu, yang tidak setia, kejam, dan memalukan, dan kau masih mau mengikutinya? Baiklah. Tasha, aku membesarkanmu selama 20 tahun. Tak kusangka kau akan memihak Gani. Karena kau ingin mati, akan kubuat kau mati bersama. Lakukan. Bos Victor, kau melawan perintah Tuan Besar Wangsa. Kau tidak berhak memberi kami perintah. Apa katamu? Kau sendirian sekarang. Kau tidak layak menjadi sang bos, dan kau tidak layak memimpin kediaman Wangsa. Sekarang, aku akan menegakkan keadilan. Kalian para bodoh yang tak berguna berani melawanku? Apakah kalian lupa siapa yang selama ini menafkahimu, Bos Victor? Kau benar-benar mengabaikan aturan yang ditetapkan Tuan Besar Wangsa. Kami sudah selesai menerima perintah darimu. Penjaga, Apa? Masih belum menyerah? Perseteruan kita sudah selesai. Aku akan meninggalkan Rivergate. Dan tak akan pernah kembali. untuk warga kota River, aku sudah menyelesaikan tugasku.